Masya Allah sudah ada Masya Allah. Kak Fatim. Halo, ini Kak Fatim sudah bergabung, Masya Allah ya. Bentar Jadi ya. Alhamdulillah kita nanti bisa bareng-bareng gitu ya, mengoptimalkan waktu kita untuk kita sama-sama belajar gitu ya. Karena eh, ya aku bilang tadi kita pada saat umroh itu pas pada saat di masjid kita maunya tilawah terus tilawah terus. Nah kita bekali deh insya Allah ya supaya tilawahnya mahroznya itu misalnya kita jadi tahu gitu ya, tajwidnya kita jadi tahu gitu ya. Gimana kali dia bisa diundang? Iya. Terima kasih ada Kak Hilmi Fitriani. Boleh nanti yang paling di Zoom Kak Fatimnya saja. Kak Fatim sudah bisa dibuka kameranya. Udah masuk belum? Udah masuk suaranya. Kalau kameranya gimana nih cara bukanya? Oh, Ini. Oh ya ada. Udah ya. Bisa. Klik. Sudah bisa nggak? Udah masuk? Pengaturan belum ada belum? Belum. Nah. Nah, udah. Assalamualaikum. Sip. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Kak Fatim. Halo Bun, gimana sehat? Alhamdulillah. Gimana anak-anak sudah tidur semua? Udah tidur alhamdulillah. Alhamdulillah. Sudah ada Umi Ani, sudah ada sudah Bu Dewi juga. Sudah ada nanti mungkin yang lain-lainnya kita colek-colek menyusul ya. Masya Allah. Ya. Oke, yang hari ini untuk sekitar berapa? 30 menit ke depan ya? Cukup ya. Ya insya Allah. Insya Allah. Yang penting kita kontinuitas sedikit-sedikit, tapi kita terus gitu kan, pelan-pelan gitu ya. Nah, untuk yang lain nanti bisa komen kalau ada hal yang ingin ditanyakan gitu kan. Boleh ya. Oke deh, perkenalan dulu tinggal di mana Kak Fatim. Baik, assalamualaikum teman-teman. Ini pertama kalinya ikutan live bareng turumroh.com. Perkenalkan namanya Fatima. Tinggal di Bondongan, Layung Sari. Sudah bersuami, punya 2 anak. Lalu sekarang kegiatannya di rumah sebagai ibu rumah tangga aja. Udah cukup perkenalannya. Iya, Masya Allah. Ya, Alhamdulillah ya. Ibu rumah tangga yang selalu produktif tentunya kan. Bismillah. Oke, hari ini kita mau sama-sama sharing apa nih? Belajar apa nih Kak Fatim nih? Oke, jadi tuh kemarin udah sempat bikin ya. Jadi hari ini tuh rencananya kita akan membahas mengenai keutamaan Al-Quran di dunia. Lalu kita juga akan membedakan 2 huruf yang sering tertukar tuh. Hari ini kita akan membahas mengenai huruf Hamzah dan huruf Ain. Lalu yang ketiga kita akan latihan bagaimana cara membaca huruf Hamzah dan Ain tersebut. Itu sih Bun. Oke, jadi belajar. Kadang-kadang suka tertukar ya antara Hamzah sama huruf Ain ya. Karena mungkin keluarnya kok sama gitu kan. Tapi ada juga yang kayaknya susah juga ngeluarin huruf Ain itu, Kak Fatim. Iya. Nanti insya Allah kita bahas di sini ya. Oke deh. Langsung aja Bun. Ya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallim ajmain. Rabbi zidna iman warzuqna fahma. Baik, terima kasih Bunda Hastuti dan Kak Lydia atas kesempatannya. Semoga sampai akhirnya kita bisa belajar tahsin bersama-sama. Semoga niatan kita hari ini menjadi amal baik bagi kita semua ya, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang sudah disebutkan tadi, jadi pertama kita akan membahas mengenai 4 poin fadhail Al-Qur'an di dunia. Nah, jadi fadhail itu sendiri apa? Jadi fadhail itu artinya keutamaan. Nah, dengan harapan biasanya kan kita kalau udah tahu nih keutamaan atau manfaat dari suatu hal, biasanya kita bakal lebih semangat untuk mempelajarinya ya Bun ya. Nah, misalkan dengan harapan misalkan kita tahu fadhail Al-Quran di dunia itu apa, semoga menjadikan kita lebih bersemangat untuk berdekat-dekatan dengan Al-Quran. Nah, itu entah dari membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, lalu memahaminya, lalu mengamalkan sampai akhirnya kita bisa mengajarkannya kembali. Nah, jadi 4 poin itu
Apa aja sih? Yang pertama adalah mempelajari Al-Quran adalah sebaik-baik kesibukan. Jadi kalau misalnya kita sibuk dengan Al-Quran, pagi-pagi membaca Al-Quran, lalu misalnya kita mempelajari dan sebagainya, itu kita harus merasa senang karena merupakan sebaik-baiknya kesibukan. Biasanya tuh kalau dulu nih suka ada jadwal ya, misalkan baca Al-Quran tuh ba'da maghrib harus gitu. Kalau enggak sebelum subuh kita baca Al-Quran dulu. Nah, semoga kita memang mempunyai waktu khusus untuk membaca Al-Quran atau mempelajari Al-Quran. Lalu yang kedua, keutamaannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat derajat Ahlul Quran. Ahlul Quran itu apa? Orang-orang yang senantiasa berdekatan dengan Al-Quran. Nah, Ahlul Quran ini nanti mereka akan mendapatkan kemuliaan di dunia. Nah, salah satunya misalkan ketika kita melihat orang-orang yang hafal Al-Quran gitu kan, hafiz atau hafizah, rasanya kita Masya Allah gitu, kagum ya Bun ya. Mungkin itu salah satu kemuliaan yang didapatkan gitu. Dan yang kedua, juga Allah akan mengangkat derajat Ahlul Quran tersebut. Nah, mereka juga akan bisa memberikan syafaat untuk para keluarganya gitu. Jadi ketika di akhirat nanti. Lalu yang ketiga yaitu keutamaan Al-Quran di dunia adalah Al-Quran adalah kenikmatan yang harus didambakan. Nah, karena Al-Quran merupakan hudan atau petunjuk, juga bisa sebagai penenang hati, juga sebagai syifa, yaitu obat segala penyakit, dan akan menjadi penolong. Nah, lagi-lagi Al-Quran itu menjadi atau memberikan syafaat bagi para pembacanya. Jadi yuk kita semangat untuk membaca Al-Quran. Katanya walau kana ayah ya, walaupun satu ayat sehari gitu. Kita minimalnya menyempatkan, atau seharusnya bukan menyempatkan sih, memang mengkhususkan waktu untuk membaca Al-Quran. Bun, ngomong-ngomong suaranya jelas gak Bun? Jelas banget kok. Terima kasih. Lalu yang berikutnya, yang keempat adalah Ahlul Quran disejajarkan derajatnya oleh Allah dengan para malaikat atau nabi yang telah diberi wahyu. Jadi sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh hadis riwayat Hakim, kedudukan mereka istimewa karena menjaga dan mengamalkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga mereka mendapatkan janji-janji khusus seperti kenaikan derajat di surga sesuai dengan jumlah hafalan mereka, serta akan ditemani oleh malaikat mulia di hari kiamat. Nah, itu sebetulnya Fadhil Al-Quran di dunia ini ada 7 Bun, cuma kali ini kita bahas 4 dulu. Nah, insya Allah 3-nya lagi di pertemuan berikutnya ya. Siap, Masya Allah. Kira-kira kalau udah dengar keutamaan-keutamaan gitu, gimana Bun perasaannya? Apakah memang bikin kita jadi lebih semangat gitu untuk membaca Al-Quran, atau tapi memang sih rasa kecintaan itu kan memang ditimbulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Tapi tidak terlepas dari kan ikhtiar kita ya, mencoba untuk bagaimana cara tadi kayak berdekat-dekatan dengan Al-Quran. Nah, menurut Bunda tuh kayak gimana tuh Bun? Iya, pasti tambah semangat lah ya dengan keutamaan-keutamaan yang tadi udah disampaikan dengan Kak Fatim. Ayo, kali dia semangat nggak? Yang lain gimana? Kalau semangat kasih love atau kasih tanda jempol kayak kasih apa gitu yang udah hadir, semangat tak? Yo, tadi Kak Fatim ini kayak tuh langsung dikasih bunga tuh sama Bunda Windy. Semangat dong pasti ya, dan terus kita tetap terus belajar. Apalagi kalau kita kemarin tuh aku sama Bu Windy juga ya pasti kan ngabisin waktunya tuh kita ya ngaji ya tilawah. Walaupun kadang-kadang ini aku udah bener apa belum ya. dan selalu mintanya sama Allah gitu loh. Kita dimudahkan lisannya, itu yang paling utama yang tadi Kak Fatin sampaikan. Ya, Dok, itu udah love di Mekah gitu ya. Kayaknya baca Al-Quran itu ya, pasti pahalanya berlipat-lipat lagi ya Bun ya. Lagi Masjidil Haram ya 100.000 kali lipat. Iya, jadi biar tambah semangat ya kan, tambah semangat lagi. Dan kalau kita bacaannya itu tuh Masya Allah ya, kadang-kadang yang di sebelah kita juga ngedengerin gitu kan ya. Gitu. Masya Allah ya. Nah, kita lanjut lagi ya. Lanjut Kak Fatim. Masya Allah jatuh.
Ya, tapa-tapa. Ya, sebentar ya, ini ada kesalahan teknis. Jadi berikutnya kita akan membedakan dua huruf yang sering tertukar. Nah, tadi kita akan latihan pada huruf-huruf yang mirip pengucapannya namun sebetulnya berbeda makhrajnya. Jadi kali ini kita akan belajar mengenai huruf hamzah dan huruf ain. Kali dia tolong yang gambar ada. Ya itu, terima kasih kali dia. Nah, ini bisa kita lihat. Iya. Kali dia aku dikecilin lagi nggak apa-apa, bisa nggak kali dia? Kali dia malah nggak ada ya, malah hilang ya. Nggak, dia menggantikan sebagai host. Oh gitu. Ya kita lihat. Jadi kalau hamzah itu termasuk ke dalam huruf yang keluar dari aqsal halqi, yaitu tenggorokan bagian bawah atau bagian pangkal. Nah, ini bisa kita cek di sini. Nah, itu hamzah itu keluarnya dari sini. Ada yang mengatakan kalau huruf hamzah itu cukup dengan seperti lebarnya 2 jari yang dimasukkan ke mulut, atau juga seperti orang sedang tersenyum gitu. Jadi a bisa kita rasakan di sini di bagian sini ya. pangkal tenggorokan bawah, iya. A aja. Cukup. Terus, nah ini bisa kita lihat ya, itu juga di gambarnya ada di bawah. Lalu hamzah itu simbolnya seperti kepala huruf ain ya. Kepala huruf ain. Nah di sini ada sedikit sejarahnya. Jadi dulu itu orang-orang Arab itu katanya belum menemukan simbol untuk huruf hamzah, sampai akhirnya huruf alif itu sering dipinjam untuk apa ya, kayak majasnya aja lah supaya ini tuh huruf hamzah. Nah sampai akhirnya ditemukan oleh yang namanya Khalil bin Ahmad Al-Faridi. Nah karena posisi hamzah itu berdekatan dengan ain, jadi akhirnya diputuskanlah simbol hamzah ini adalah kepala ain. Jadi kepala ainnya aja, jadi si perutnya tuh dibuang gitu. Itu sejarahnya sih katanya. Nah jadi kalau perbedaannya sendiri apa nih? Kalau hamzah itu dia itu bisa mendapatkan harokat. Nah jadi harokat fathah, kasroh, domah gitu kan. Nah sedangkan kalau alif itu dia hanya untuk memanjangkan bacaan. Karena kan alif itu huruf mad ya bun ya. Alif, waw, ya itu huruf mad. Jadi dia itu tidak bisa mendapatkan harokat. Lalu gimana nih kayak yang di gambar makhraj halqi itu kan ada hamzah, lalu ada alifnya ya. Nah itu kalau misalnya berharokat itu disebutnya ya hamzah gitu. Jadi kalau alif itu karena memang tidak bisa mendapatkan harokat. Nah kayak begitu ya. Jadi tadi kalau hamzah itu keluar dari tenggorokan bagian bawah. Nah sedangkan kalau ain itu bisa kita lihat dia keluar dari wastol halqi atau tenggorokan bagian tengah. Nah jadi ada posisinya di sini di tengah. Ain, jadi beda ya, jelas beda ya bun ya kalau misalkan hamzah dari bawah, kalau ain itu dari tengah. Kalau tidak masuk ke hidung juga sih sebetulnya karena posisinya di tenggorokan. Nah, jadi kalau hamzah itu a, kalau ain atau ain gitu ya. Nah lalu tapi nggak sampai terlalu dalam banget ya Kak Fatim ya, dia cuman kayak nyolek sedikit aja iya, gitu ya. Enggak nempel ya, cuma ya memang ya hampir kali ya, hampir menempel. Nah lalu bisa dibedakan ya, karena memang posisinya juga berbeda. Hamzah dari pangkal tenggorokan atau tenggorokan bagian bawah, sedangkan ain itu dari tenggorokan bagian tengah. Lalu kita lanjut ke latihan membaca huruf hamzah dan ain. Kali dia bisa ditampilkan gambarnya. Nanti mungkin Bunda kita ganti-gantian kali ya bacanya ya. Jadi Fatim baca, nanti Bunda juga baca gitu ya. Boleh, atau kalau ada yang mau gabung boleh untuk baca. Bisa juga nanti ya? Tinggal bisa, kalaupun nggak bisa live on cam, boleh suaranya aja ya. Kalau dia bisa kan ya. Gitu, iya. Buat siapa tahu teman-teman siapa tahu teman-teman pengen dapat masukan nih gitu. Aku hamzah sama ainnya udah belum nih gitu kan, gitu. Kak Fatim boleh. Jadi nanti tinggal apa namanya raise hand aja kali dia ya, gitu kan. Kalau ada yang pingin mau belajar bareng gitu, masya Allah.
Ada Umi ya, Umi lagi nonton juga. Ada Umi Ani, ada Bu Dewi, ada Bunda Windy, Masya Allah. ada Bu Teti, ya kan? Nah, Ada Masya Allah juga. ya. Bu Teti nggak live, biasanya Bu Teti live. Bu Teti live biasa sebelum maghrib. Oh, Sampai Mm-mm. malam ya. Bu Teti kita live lanjut aja sebelum ya. maghrib. Lanjut. Kita lanjut ke latihan membaca huruf hamzah dan ain. Kelihatan nggak ya? Apa Coba kelihatan aku ya. kelihatan ya? Atau aku di suara aja kali dia biar Enggak kelihatan sih, tetap gambar. kayak gini soalnya. Akan tetap Oke. bisa. Atau Nanti Fatih baca sekali, mungkin Bunda baca juga gitu. Mm-mm. Mm-mm. Oke. A, A. A. Coba kali dia. A, Coba kali A. dia. Udah kah? Udah pas belum? Kali dia nggak kedengeran, suaranya di Fatin kecil. Iya. Coba kali dia. Aduh, Masya Allah. Ini mungkin mic-nya ya. Iya. A, Ulang A. kali dia. Oke, Coba kali sudah dia ada kah? belum kedengeran. A. Ya, kayaknya cukup mudah lah ya kalau untuk A itu. Lalu berikutnya Iya. ini Lulus Fatin ya, tanya lulus. dulu, Bun. Lulus. Fatin ngejelasinnya kecepatan nggak ya? Coba teman-teman, Kak Fatim ngejelasinnya kecepatan enggak? Iya, itu Boleh mentornya. nanti Kak Fatim sambil sapa-sapa juga kalau ada yang mungkin baru Iya, masuk. ada Muhammad Ya ada Hasan. Kak Wais, makasih sudah bergabung. Kali ini lagi belajar dengan Kak Fatima, kita belajar tahsin ya. Masya Allah, kalau mau ikut boleh ya. Aman. Ya, kita lanjut ke yang kedua. I, I. I. Kali dia mau coba lagi. Sebentar ya. I. Ya, sekarang U. Lidah ininya agak sedikit mencucu ya. Ya, betul. Kalau U Jadi ini ketika mencucu. kita domah mencucu ya. U. Ya, dan jangan lupa balik lagi tuh. Jadi yang U ini kan, tapi balik lagi U. Gitu dulu baru U lagi. Namanya apa tuh? Kalau balik irja ya. Oh iya, irja. Ya, berikutnya A, I, U. Kali dia Mau coba? Boleh. A, I, U. Nah, yang di rumah juga boleh coba ya sambil ngikutin. Kalau misalnya udah dicoba, boleh kasih jempol ya. Oke, udah coba kasih gitu. jempol dulu dong. Kasih jempol siapa yang udah? Ya, siapa yang udah coba? Iya nih, malu-malu ya. Siapa? Oh, udah. Udah. Oke, selanjutnya lanjut pada huruf Ain. A. Nah ini nih. Dirasakan ya, ini memang gimana ya? Nah ini. Sudah Kak, Masya Allah. Kak Dari, terima kasih sudah coba juga. Oke ya, supaya kita tambah ini lagi nih, belajar ngajinya nih. Umi udah juga, Masya Allah. Taruh Ain ya, taruh Ainnya dapat nggak? Kalau mau ngasih suara boleh ya kalau mau ikutan. Iya. Dapat nggak? Coba Bunda diulang lagi. Ulangin lagi Kak Fatim, ulangin. Terlalu dalam kayaknya ya? Ya, kayak lengket banget gitu. Ya, coba contohin lagi katanya. Contohin lagi Kak Fatim. Contohin lagi. Jadi kalau tapi intinya kalau belajar tahsin itu katanya jangan menyusahkan diri. Kalau misalnya kita memang sudah merasa kayaknya udah kena deh, ya udah cukup gitu. Jadi jangan sampai kita akhirnya ngerasa susah, jadi kayak malas belajar gitu. Tenang, semangat kok di sini semuanya ya. Umi semangat Umi. Kak Dari semangat, kali dia semangat. Kita ulangi lagi ya. Ya,
Coba Bunda sekali lagi coba. A, la. Ya udahlah ya. Udah cukup kayak soalnya kalau dari baca tuh kayak kurang ini gitu. Iyalah. Dilulusin ya. Takutnya faktor Ya, dari ya, 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 riset ya. gitu. Coba kali dia coba. Coba kalau dia. Oke. Terlalu ini kayaknya. Kecil suara kali dia tuh di Suara aku kecil. A. Ya cukup ya. Sekarang kita ke yang berharokat kasroh. Ai. Coba Bunda. Mai, kayaknya aku suka terlalu dalam deh. Mai, ai. Ya, coba sekali lagi. Apa? Ai. Ya cukup, coba kali dia. Yang susah ya. susah. Iya kan, kalau baca satu-satu tuh emang kerasanya agak cukup susah gitu. Iya betul. Gimana? Nah, kita lanjut ke huruf yang berharokat doma. Oke, gimana yang teman-teman? Ainnya udah dapet ainnya? Harus bergetar nggak bergetar ya? tenggorokannya? Kayaknya enggak ya, karena dia bukan suara tenggorokan ya, karena dia di sini. Iya, La, kayak enggak bergetar sih, karena dia kan jahr ya, ada sidahnya kan? ya ada shin. Sorry, itu mah. Kalau ini Iya. Tawasud, Ain salah. jadi ain itu tawasud, jadi dia nggak. Tadi kok aku malah jadi huruf ini, jadi huruf hamzah ya? itu mah tadi ya. Jadi kalau ain itu dia salah satu sifatnya itu tawasud, jadi dia tidak terlalu ditekan. Kalau misalkan hamzah itu kan kalau dia berharokat sukun itu benar-benar mentok ya, kayak ba, ma. Sedangkan kalau misalkan ain ketika dia sukun itu pertengahan, jadi nggak terlalu ditahan juga nggak terlalu ngalir. Jadi kayak ya gitu. Kalau misalkan ditahan kan malu, jadi agak ngayun, kayaknya agak ngayun dikit. Iya. Jadi tawasud ya, pertengahan ya. Tawasud, Istifal ya, jadi lidahnya juga turun ya. Jadi nggak naik ya. Ya, lembut ya. Lebih lembut sebenarnya. Ya, kita lanjut ya sekarang ke yang berharokat doma. Ya. Kali dia lagi. Kenapa jadi ujungnya? Semangat. Semangat. Nah itu kayak tahan ya. Ketahan. Lagi. Itu kayak ke hidung nggak sih ya Bun? Iya. Iya, agak jangan ke hidung. Jadi nanti jadi guna ya. Enggak dengung. Lau. Coba dirasain aja nih, kan kita udah tahu nih ya, posisinya di sini sambil dirasakan. Kan sama dengan huruf h ya. Jadi di sini ha. Ya. Ha ain. Nah, deketan tetanggaan sih ya. Turun dikit doang. Dari ha ke la. Ha ain. Iya. Kita Oke. Kita lanjut lagi ke berikutnya, yaitu a, ai, au. A, ai, au. La, ai, au. Iya, kayaknya bagian depannya nempel banget ya Bun. Aku terlalu dalam ya ngambil ain ya. Halo, ada Kak Gusti Diar. Hari ini kita lagi belajar tahsin. Masya Allah ya, alhamdulillah ya. Coba
jadi hamzah. La, la, kalau satu-satu susah ya. Susah. Oh. Ya kalau Oke. satu-satu kayak kelihatan banget ya. Iya. Mm-mm. Kelihatan Jadi banget. kalau rumahnya salah, keluarnya salah ya. Mm-mm. Ya Ah, kali dia mau coba. yang kok aku ininya susah ya. Ini kayak di belakang. Ayo coba kalau ada yang mau boleh yang coba mau coba setoran. juga boleh masuk sini. Boleh. Nanti tinggal raise hand aja terus nanti bisa suaranya aja boleh ya. Iya betul. Kan ini mau sambil kita dibenerin gitu kan ya kan. Gusti mau masuk, Pak Gusti. Bunda Dewi mau coba? Bunda Dewi ya hari Kalau ini ada Pak Dari mau yang lagi ikut milad juga. ya. Iya boleh, ya boleh ya. Oke, Kita lanjut lagi. makhraj ya. Nah ini nih Boleh lanjut lagi? yang kolom ketiga itu kan ada hamzah dan ain. Nah itu jadi bisa kelihatan tuh bedanya apa enggak. Bismillah. A enggak La. Nah itu ainnya kayaknya agak ini deh bun. Coba La. masih agak dalam ya. Terlalu dalam ya? Tapi terlalu luar. Orang ketawa lagi. Ya. Ya kali dia mau coba. Coba, oke. Sudah oke. Sekali lagi. Ya. Kita bedakan aja ya posisinya ya. A dan agak dalam sini. Ada Kak Robi Saputra, terima kasih sudah bergabung. Kita lagi belajar tasin bersama, mangga kalau kita mau ikut ya. Nah, ini dari Jepang bun, ini bun, adikku dari Jepang. Oh ya? Oh Masya Allah. Oh udah pulang lagi ke Jepang? Iya udah ke Jepang lagi dia. Masya Allah, tabarakallah. Belajar bersama Kak Robi sama Kak Fatih, Masya Allah ya, berkah ya. Itu raise hand mau masuk suaranya itu. Boleh, siapa yang masuk suaranya kali dia? Siapa langsung? Enggak ya. Masya Allah, Alhamdulillah, berkah-berkah. Oh, terima kasih like-nya Kak Robi. Boleh teman-temannya yang orang Jepang mau belajar tasin sama Kak Fatim, gabung aja setiap Selasa ya, jam 8, ya jam 8.15 lah dikit ya, karena nanti Kak Fatim harus boboin dulu nih ya. Betul sekali. Jam 8.15 ya. Iya nih emang ini masih PR ya, urusan ain ya, urusan ain. Iya betul. Ya, kalau mau coba boleh nanti raise hand aja ya, biar ada suaranya. Jadi biar bisa dikoreksi sama Kak Fatimah nih, ya kan? Ya. Coba kali dia ulangin. Udah dapat sih, bedanya udah dapat ya bun ya. Udah dapat. Ainnya, ya. Aku yang suka terlalu dalam. Dapat ya? Jadi kadang-kadang kalau terlalu dalam dapatnya la gitu. Kayaknya mungkin anaknya ngambil dari samping gitu ya. Kayak gitu ya bun ya. Belum. Aku sih, tapi kan nggak tahu kalau Kak Fatim. Kadang-kadang tiap orang triknya beda-beda ya kan? Kadang triknya beda-beda. Tapi Masya Allah kalau yang penting didengerin ya. Yang mau koreksi huruf ain dan huruf hamzah ya boleh ya. Tinggal raise hand aja. Boleh dong aku coba gitu. Yang udah nyoba siapa Bunda Tati udah coba? Iya. Mau coba dicek. Nah biasanya kalau huruf ain itu tuh apa?
kayak jangan terlalu ngambang juga sih ya. Kayak misalnya terlalu jauh dari makhrajnya. Jadi kayak yang tadi ada yang terlalu jauh, ada juga yang terlalu lengket gitu. Mm-mm. Nah, emang agak susah sih. Nah, untuk kayak misalkan supaya huruf-huruf itu memang kita dapatkan ya tentunya dengan sering-sering baca Al-Quran, insya Allah terlatih gitu. Jadi lidahnya terbiasa melafazkan huruf-huruf hijaiyah. Iya. Mm-mm, Jadi betul semakin sering betul kita ya, baca, latihan. nanti lidahnya semakin terlatih juga. Tapi memang harus awal-awal memang kayak membiasakan merubah gitu. Misalnya yang tadinya Mm-mm. bacanya begini, setelah tahu nih, oh ain tuh dari sini, ya udah kita, walaupun memang misalkan di awalnya susah, tapi ya tetap harus diusahakan jadi supaya memang nanti terbiasa mengeluarkan huruf Iya, memang dari tempatnya. mahroznya ya, betul betul Mm-mm. betul. Ya, jadi kuncinya latihan. Kalau belum dapat latihan terus ya sama sih. Jadi kalau belum dapat latihan. Kalau belum dapat selama pas lagi latihan, udah lanjut dulu biasanya gitu. Lanjut dulu aja, terus saja nanti latihan lagi gitu. Ya jadi jangan pernah berhenti ya, tetap semangat gitu. Umi udah dapet tuh Insya Allah ya Umi ya. Umi selalu ngasih semangat kita nih, Umi nih. Masya Allah. Memang udah gabung lagi. Iya. Mm-mm. Ya, kita Lanjut lagi Kak ya. Fatim. Sekarang Mm-mm. yang bagian i ya, kasroh ya. Ya. I, ain. I, Nah, ain. Nah, kalau dia belum apa-apa udah ketawa sambil mikir ya. Nah. Ini dari mana nih keluarnya gitu kan? iya. Tadi ulangin Nah, rasain aja. I. Ain. Ain. Oke. Oh, iya. Ai. Coba diulang lagi. Ai. Enggak kali dia. Ya. I. Kecil kali dia suaranya, bener deh. Fatim Iya. jadi agak susah ngedengernya. I. Kenapa ya kira-kira? Ini karena mungkin kita sih join, jadi biasanya suara host ngalah dia. Suara host ngalah ya. Iya biasanya. Tapi Kak Fatim pakai earphone kan? Iya. Iya. Iya, iya. Tapi Oke, kalau kita yang di sini lanjut ya. Sekarang yang berharap. Tapi aku dengar sih suaranya. Suara Kak Bunda Boma. jelas ya. Oke. Kalau Bunda jelas suaranya, cuma bagian kali dia doang yang kecil. Oh. Jangan nangis host ya. Iya. Tenang. Kita lanjut ya. Yang berharokat domah. U, au, u. U, au, u. Nah, diingat juga, jadi kalau misalkan kita melafazkan suatu huruf, yang pertama keluar itu tentunya adalah hurufnya, baru berikutnya baru harokatnya. Jadi ininya dulu, kayak misalkan bunyi hurufnya dulu, baru misalkan kita keluarkan harokatnya. Jadi tetap u, au, u. Jadi kayak mulutnya tuh bolak-balik gitu. Ya, enggak, boleh dicoba. Abis hamzah, ain hamzah ya. Mm-mm. U. Ya, coba sekali lagi, Bu. Jadi hamzah dua-duanya. Coba. Hamzah dua-duanya, ain dua-duanya. Udah bisa ngerasain ya kalau masalah, oh iya jadi gini sendiri ya gitu. Iya. Jadi rasa ya. Kenapa ain dua-duanya ya? Coba kali dia, nanti aku dengar kok, aku dengar. Ya kayak mangga kali dia. Ya. U. Kayaknya kayak hamzah semua ya. Iya. Kayak berbeda ya. U. Coba yang tengah. U. Nah, yang U-nya kayaknya nanggung ya, kayak ragu tuh kali dia, kayaknya yang ainnya. Kok tahu sih? Pede kali dia. U. Ya, main lah. Lebih baik. Ya, alhamdulillah. Tahsin pertama ya, masya Allah. Masya Allah. Tahsin pertama udah dikasih yang beda-beda begini nih sama Kak Fatim nih. Ini sih Fatim sesuai yang dulu pernah dipelajari dari bukunya.
jadi bertahap gitu. Insya Allah ya. Yang bisa ngebedain dulu yang penting ya, Bunda benar-benar. Emma, ada Kak Halo, Wahid. Assalamualaikum. Ada Bunda Emma. Bunda Emma belajar tahsin juga? Iya dong, pasti ya kita belajar tahsin. Biar tambah semangat tilawahnya ya. Nanti di Masjidil Haram, di Nabawi, dimanapun kita selalu semangat untuk tilawah ya. Jadi tetap belajar terus. Insya Allah satu huruf aja pahalanya berapa tuh? 10 ya? 10. Kak Tim. Satu huruf tadi kita diulangin ya, kok hamzah semua gitu kan, kok ain semua, udah 3 kali balik, 3 kali kali 10 ya, udah 30, diulangin lagi, Ya, tambah diulangin lagi, Masya Masya Allah. Cahaya boleh kalau ada yang mau diperbaiki, kalau ada yang pingin aku dites dong, coba dong sama harus aku udah keluar belum nih huruf hamzah sama ainnya, nanti tinggal rasain aja ya, jangan malu-malu, kita belajar bareng-bareng ya. Betul. Ya kayaknya kalau Betul. belajar tahsin itu satu nggak malu, yang kedua mulutnya dibuka aja udah gitu. Iya emang sih ya. Jadi jangan takut mengeluarkan ekspresi rada-rada gimana gitu ya. Oke, lanjut. Ya lanjut ya. Sekarang yang terakhir. A, I, au. A, I, au. Enggak dicoba. La, i, au. La, i, au. U-nya nggak dapat. Selengket U-nya nggak ya. dapat. A, i, au. Kayaknya terbalik ya Bun. Ain dulu Bun. Oh, ain dulu ya. Apa dulu sih? Ain dulu, hamzah. Baru hamzah baru ain. Oh. A, i, au. Gitu. Ya, ain yang pertama masih lengket banget. Masih terlalu dalam ya? A, I, au. Masih. Ya, yang pertama udah enggak, yang ketiga yang lengket sekarang. Yang dalam tuh yang ketiga. Iya. Nah, latihan aja kita ya. Iya deh, latihan lagi deh. Coba kali dia. A, I, U. Kayaknya hamzahnya jadi ain juga tuh kali dia tuh. Iya. A, I, U. Assalamualaikum Pak Abbas. Assalamualaikum Pak Abbas. Iya, gimana Pak Abbas lagi Siskamlingka malam ini? Malam ini aku kali dia sama Kak Fatim lagi belajar tahsin. Yang mau ikut bareng hayu mangga ya. Pak Abbas mah bahasa Arab nah nggak jago ya, itu bahasa Sunda namanya. Masya Allah ya. Terus bisa musik Arabian juga tuh. Apa namanya tah? Sitar. Apa namanya ya? Kalau bahasa Arab ngomongnya ini juga nggak? Kayak misalnya makhraj-makhrajnya gitu. Salam kacamata. Ya Pak Abbas. Pak Abbas. Ngomong bahasa Arab Kak Pak Abbas kalau tuh ditanyain tuh sama Kak Fatim. Kalau bahasa Arab itu pakai mahraj juga nggak? Kayaknya sih pakai sih. Udah otomatis gitu ya? Iya, gitu. Kayak misalnya waktu itu Ustadz bilang assalamualaikum, ada yang bilang assalamualaikum, ya kita jawabnya tetap pakai mahraj. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tetap aja haknya tuh tetap dapat, itu hamzah tuh pakai kata Ustadz Abbas juga. Tetap mahrajnya tetap pakai. Tetap karena mempengaruhi arti ya kan. Kayak kemarin aku tuh nulis minta tulisin gitu pakai bahasa Arab, namanya siapa ditanyakan, Afina gitu kan. Kan kita mikirnya gini, tinggal alif, fa, kasrofi, na gitu ya. Nah tapi mungkin orang Barat nulis Afina itu enggak alif tapi pakai ain, jadi Afina gitu, pakai ain. Gitu. Mungkin artinya juga bisa berbeda ya. Gitu. Salam kacamata Pak Abbas, Masya Allah ya. Kak Fatim nggak pakai kacamata tapi ya. Kali dia Cilogoba. Geser dia. Oke deh. Ya. Nah, jadi kita insya Allah setiap hari Selasa, belum ada guru bahasa Arab. Ustadz Abbas mau jadi sharing bahasa Arab. Aku sedang senang hati loh. Waktunya bisa hari apa? Insya Allah kita hari Selasa sama Kak Fatim
sama Kak Fatim kita belajar tahsin bareng ya setiap Selasa. Terus hari Kamis malam Jumat insya Allah kita sama-sama sharing parenting insya Allah sudah ada narasumbernya. Nah yang bahasa Arab sih pingin juga nih, kira-kira bisa nih kapan nih. Ada Kak Tommy Putra, terima kasih sudah bergabung ya di tukrunur.com. Ini ada Hastuti sama Kalidia juga Kak Fatima ya. Boleh Ustadz Abbas ya kalau mau ngajarin kita bahasa Arab dengan senang hati banget ya Kak Fatim ya. Kita tahunya kalau di Arab tuh cuman di Arab tuh cuman la gitu. Naam itu doang. Itu doang ya kan. Haram halal itu kalau belanja doang sih. Sama kalau ada yang minta nawar-nawarin parfum, kan suka maksa gitu kan. Kalau kita belum bilang la dia nggak mau pergi gitu. Tuh. Ya, Masya Allah, tema bahasa Arab. Kalau ada Japri ya, Ustadz Abbas. Masya Allah. Oke deh. Bahasa Arab dulu dan yang sekarang juga beda ya yang dipakai ya. Bahasa Arab apa gitu katanya namanya tuh. Nah tuh Ustadz bahasa Arab dulu dengan sekarang sama apa nggak sih? Mungkin kan percakapan aja kali ya yang beda ya. Kemarin ngobrol sama Mutawif itu, kalau belajar bahasa Arab formal gitu kayak kita di pesantren sama pas waktu di sana ngobrol-ngobrol itu beda gitu setiap ini. Jadi kayak ada kalau bahasa Inggris tuh ada bahasa slangnya gitu. Gitu. Gimana Ustadz? Arab ada 22 negara. Nah, itu tuh. Beda-beda juga. Oh iya benar-benar. Soalnya pas kemarin ada petugas gitu ya. Terus dia ngomong bahasa Arab. Terus aku tanya sama Ustadz dia ngomong apa sih? Bentar. Itu dia Arabnya Arab Bangladesh apa gitu. Beda. Beda-beda. Ya benar ya Ustadz Abbas ya. 20 negara. Ustadz belajar yang mana nih Ustadz Abbas? Waduh, kita jangan yang mana gitu ya. Ya itu 22 negara coba ya. Yang mana yang paling lebih sering dipakai? Dari 22 negara yang Muslim 21. Muslim. 21. Yang satunya lagi? Nah, nih, jadi sambil belajar kan? Bangladesh bukan Arab. Muncul. Apa sih? Yang mirip-mirip ya? Lebanon. Oh, Lebanon. Oh, Lebanon. Oke. Nah, kalau udah sering di sana udah bisa ngebedain kali ya. Nggak tahu lah itu percakapannya. Kita sih dengernya kayak mirip-mirip sama gitu. Tapi nggak tahu yang beda. Oh, yang Lebanon yang Kristen. Oke, iya. Nah, Ustadz Abbas yang mana nih? Yang fasih. Boleh Ustadz, mau hari apa Ustadz? Berbagi Ustadz. Nah, nanti yang jadi murid ya aku, kali dia, Kak Fatim sama yang di sini aja. Palestina terbanyak Kristen. Oke. Oke deh, lanjut deh. Lanjut ya. Tadi ada 2 gambar lagi ya kali dia ya? Boleh, mau yang contoh yang di surat An-Nas. Tapi mohon maaf ini anakku ada yang menangis satu. Ya udah deh, nggak apa-apa. Kita sih santai aja. Oh santai Bu Guru, silakan. Anak didahulukan. Bagaimana ini disudahi saja atau gimana bagian Fatim? Ya udah boleh. Nanti kita lanjut lagi ya. Tenang aja. Kita yang penting belajarnya santai aja ya kan. Biar sedikit tapi kita dapat ilmu yang banyak. Melafazkan yang Qul a'udzu dan yang satu lagi. Oh iya, betul. Kita berarti nanti minggu depan kita prakteknya ya. Oke. Iya, barakallah Kak Fatim. Terima kasih banyak. Sehat-sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dimatikannya dari Fatim atau dari sana? dari aku boleh. Boleh, nanti dibantu sama kali dia. Makasih ya Bunda. Nah, Masya Allah. Tadi kita mau praktek ya. Qul a'udzu birabbin. Cilek baik kali dia. Kalau ada Kak Ryan Afriansa, Masya Allah ya. Alhamdulillah ya hari ini. Aku seneng banget loh. Walaupun belajar itu kita hari ini ketemu sama Kak Fatim, Hamzah dan Ain ya. Hamzah dan Ain. Coba. Iya. Nanti juga ya, Masya Allah ya.
Iya, paling kalau Harus satu-satu dilatih-latih gitu. banget ya. Kalau satu-satu harus sering-sering latih terus Betul. belajar terus ya. Kita juga belum fasih banget, tapi insya Allah selalu semangat untuk belajar. Iya, masya Allah. Oh, Terima kasih banyak ya Kak Fatih. Mudah-mudahan iya. jadi amal jariah. Ketemunya masih Selasa depan, tapi insya Allah tetap semangat. Nanti kita mulai praktek ya kan. Nah, nanti hari Kamis nih kita ada apa nih? Materinya tentang apa Ada nih? apa nih? Kenapa kok tiba-tiba tur umroh ada parentingnya juga? Iya, karena supaya kita semangat gitu ya. Apa namanya, keluarga ya, membangun masyarakat yang insya Allah lebih baik itu dimulai dari keluarga Keluarga. dulu ya. Seperti Lukman mengajarkan kepada anaknya gitu ya, hikmah-hikmah yang diberikan, nah seperti itu ya. Supaya perjalanan umroh kita atau pada saat kita ibadah dimanapun ya kita tetap apa namanya, eh, apalagi kalau misalnya pas lagi umroh itu kan kita bawa anak-anak, ada yang bawa Keluarga. anak-anak tuh, ya anak kecil, yang anak masih kecil, yang udah dewasa. Nah, jangan sampai pas lagi perjalanan itu kita tidak memahami psikologi anak-anak nih. Oh dia lagi ngantuk, oh ngomongnya kayak gimana, oleh dia lagi kesel gitu ya. Sehingga tuh ibadah kita tuh tetap bisa nyaman, tetap bisa deket sama anak-anak, tetap bisa memahami anak-anak. Nah, gitu. Jadi ibadah itu tidak sendiri, ibadah itu kita berjamaah bersama-sama. Nah, nanti kita belajar banyak insya Allah dari Umi Ani ya. Tapi hari Kamis malam Jajan Jumat. kemana-mana. Jadi pastikan gabung ya, Follow pastikan dulu, gabung, follow dulu ya, atau masuk klub kita, sayangi kami ya, sayangi kita ya, Aku, iya. sayangi aku ya. Ada Kak Syarif Rahman, terima kasih Ya, banyak Kak Kak Syarif Syarif Rahman Rahman. sudah bergabung. Jadi pastikan follow, ada ayat long ya, ayat tolong pahami, oke ya. Nah iya betul. Jadi kita sama-sama saling belajar itu aja sih ya. Tidak ya, kesempurnaan semua pasti milik Allah ya. Yang penting kita mau belajar terus ya dari siapa saja. Ada Kak Eti, sukses, terima kasih, sukses terus nih insya Allah ya, insya Allah sukses terus. Nanti hari Kamis malam Jumat, nah kita ada sharing lagi insya Allah. Ini kita ada belajar bahasa Arab sih, cuman kebetulan belum sih, belum. Terpahamnya belum, masih sibuk kayak menyiapkan pernikahan ya. Nanti insya Allah mungkin bisa di follow up lagi setelah pernikahan beliau ya kan, insya Allah beliau sudah kuliah di Mesir ya dulu ya. Mau sih insya Allah sih. Kalau Ustadz Abbas mau ngajarin boleh? Ustadz Abbas boleh. Kalau mau juga di sini. Ya bahasa Arab itu katanya soalnya nggak mudah katanya, tapi bukan berarti nggak bisa belajar ya. Yang penting sih sedikit-sedikit sih. Sedikit-sedikit. Jadi kita taunya nggak cuma la. Iya. Cuman la. La dan am terus apa tadi? Iya, taunya paling keluar urus gitu doang ya kan. Nisa haji bener gitu. Ya. Ya, yang umum ya seperti itu. Masya Allah. Tolong dicari. Oke, nah terus dicari maknanya. Oke, maknanya. Iya dong pasti ya. Insya Allah ya. Sambil mempelajari ayat-ayat pasti juga harus kita tahu artinya juga sih sedikit-sedikit ya kan, supaya nggak salah juga dalam pengucapan gitu kan. Apa namanya, karena banyak ya, kalau apa sih kayak wow, wa, dan nanti di ininya lagi, wah itu kayaknya lama banget ya. Tapi kita belajarnya pelan-pelan aja deh, pelan-pelan aja. Pelan-pelan aja. Beda dengan kelas online ya kan, yang mungkin fokus, tapi kalau kita sedikit-sedikit supaya syiar kita ini tidak hanya syiar umroh dan haji aja, tapi kita juga syiar yuk kita belajar sesedikit apapun, kita tetap berusaha untuk lebih baik gitu. Nanti akan terkejut. Masya Allah ya. Ada Kak Emi Samira Travel, terima kasih sebagai peziarah Baitullah sudah mampir. Semangat terus ya Kak Emi. Oke, terus kali dia dalam waktu dekat nanti ada tanggal 6 September ya. 6 September ini juga ada Bunda Nila sebagai tour leader ya, sebagai tour leader. Bunda Nila nggak ada hari ini ya. Nanti kita undang beliau supaya siapa tahu mau sharing teknis keberangkatan di tanggal 6 September ya. Kebetulan jamaahnya ada 75 jamaah. 75 ya. jamaah.
Jadi ada 2 bus insyaallah dengan 2 mutawif ya. Siapa tuh? Ada Ustadz Famid. Oh, kalau Famid itu pakai fa ya, Pakai Ustadz ya, fa, Ustadz Famid. Abbas. Famid Ronda. Famid. Mangga. Enggak. Silakan ya, selamat ronda, selamat bertugas ya, mudah-mudahan sehat terus ya Ustadz Abbas ya. Ustadz Rahmat mau ronda juga apa tadi abis ini dulu, abis Ya, muter-muter ngaji dulu tadi. juga? Oh, Masya Allah, habis ngaji, Habis Masya ngaji. Allah. Ada Baba Zindano, terima kasih sudah bergabung. Iya. Jadi tanggal 6 September nanti insya Allah ada Bunda Nila Melawati. Betul, Bunda Nilawati nih ada programnya promo umroh 9 hari dengan maskapainya Saudia. Jadi di tanggal 6 ini ada banyak sebenarnya keberangkatan Al-Hijaz ya. Ada 3. Ada 3 ya? Umroh ekonomis yang dengan Lion Air ekonomis ya. Terus ada umroh reguler plus Red Sea yang mix ya, Uhud dengan Rahmah, dan ada promo umroh 9 hari dengan Saudia gitu. Oke. Ya. Jadi ada yang dengan Lion Air ya untuk umroh promonya di tanggal 6 September juga, mungkin beda waktu ya kali dia ya. Terus udah gitu ada umroh proteksi dan ada umroh promo juga, tapi ini dengan Saudi Airlines ya, beda maskapai gitu ya. Dan Bunda Nila nanti dengan Saudi Airlines ya. Iya, betul. Mbak Lydia kalau setiap tahun sampai target berarti 2 kali jadi umroh, insya Allah. Amin, doakan. Pak Rahmat aku nggak didoain, Ustadz Rahmat doain atau aku 3 kali atau Ustadz, Masya Allah ya. Ustadz aja 4 kali atau saya mah 3 kali boleh lah gitu kan. 3 kali saya, 3 kali Pak Sunu, jadi 6. Amin ya rabbal alamin, diijabah sama Allah ya. Ya, nah untuk paket tanggal 6 Maret 6 September itu udah full apa belum? Full, alhamdulillah. Ya udah. Full semua ya? Oh, sudah close. Amin, alhamdulillah ya Rabbi. Ya, sudah close semua di tanggal 6 September. Berarti ada paket lagi yang lain yang kita belum close. Ayo kita semangat, Ustadz. Semangat Ustadz. Ayo Ustadz, kita syiar Baitullah yang belum full ya. Ini untuk kalau syiar Baitullah itu boleh siapa aja loh ya kan. Kalau misalnya teman-teman, ada tetangga, ada sahabat, ada yang ingin berangkat umroh, boleh sharing-sharing, boleh ke Kalidia atau ke saya Hasuti, nanti dibantu untuk pendaftaran umroh. Saat ini Al-Hijaz DP-nya hanya 5 juta saja. 5 juta aja insya Allah sudah bisa mendaftar umroh ya. Dan kalau sudah daftar umroh, insya Allah yakin Allah ijabah gitu kan. Tinggal ya Allah, ini udah punya proposal nih, udah DP nih Allah. Ya kan, tambah 650.000, jangan lupa bikin paspor ya. Jangan lupa bikin paspor supaya lebih lengkap lagi proposalnya. Ya Allah, mudah-mudahan nih diijabah gitu kan. Nabung sedikit-sedikit boleh ya kan. Ya. Nah, yang belum full di bulan September boleh ya. Siapa tahu bisa diisi-isi nih sama Bunda Emma, sama Bunda Widi, sama Bunda Windy, diisi-isi sama Bunda Teti, sama Ustadz Rahmat, sama Ustadz Ahbas ya, sama saya dong mau juga ya, sama Kalidia, Masya Allah. Oke ya. Sama Umi Ani boleh. Boleh. Tanggal berapa boleh nanti di-share itunya, flyernya. Di tanggal 20 September ada paket reguler plus Red Sea ya, mix. Oke, 9 hari ya? 9 hari, ini seperti paket yang Bunda Hastuti kemarin baru berangkat banget ya. 20 September ya, 20 September paket plus Red Sea. Nah, kalau pengen nyari yang promo-promo tanggal 20 September juga ada banget nih, ada promo umroh 9 hari ya. Ini 27,9 pakai Saudia nih, sama dengan paket yang Bunda Nila nanti berangkat. 27,9 itu sudah dapat Saudi Airlines ya, sudah dapat Saudi Airlines meskipun promo ya, tapi insya Allah ya hotelnya juga nyaman lah ya. Di mana? Grand Al-Masa? Di Grand Al-Masa ya. Oh, di ST Al-Madinah ya, dekat lah ya. Nah, di Grand Al-Masa itu kalau aku kemarin kan di Prestige itu Grand Al-Masa dulu di sebelah, kalau pas waktu mau masuk nih kan kita datang nih kan dari Madinah nih atau dari bandara ya. Nah, itu bis itu pasti ngelewatin dulu Grand Al-Masa itu di sebelah
kanan, Kiri. sebelah kiri, Betul. sebelah kiri jalan ya. Terus nggak jauh dari situ tuh udah ada apa kayak terminal bus gitu yang banyak burung-burung gitu ya. Nah itu sebenarnya tinggal lurus aja sih, tinggal lurus aja. Tinggal lurus Ke aja. Masjidil Nah, Haram lurus, kalau ke Prestige agak nyerong sedikit buat parkir. iya. Nah, apa sekarang yang pintu untuk masuk ke pelataran Ka'bah itu kan lagi diperbaiki tuh kali dia. Jadi kita masuknya lebih dekat ke pintu yang 89, agak sebelahan gitu. Kalau dulu kan yang pas ada yang lorong yang bisa masuk yang dari atas tuh yang pas mau keluar. Pasang di sebelahnya biasanya di sini kan sudah ada juga yang buat masuk ke pelataran Ka'bah tuh. Jadi kita agak geser sedikit ke sebelah kiri gitu ya. Sebelah kiri Gitu. King Abdul Aziz. Masih pembangunan ya tidak ada habis-habisnya Masjidil Haram ya. Diperbarui kan yang Mm-mm. kabarnya di yang perluasan itu kan marmernya sudah pada baru, yang mau diperbaharui juga nih yang bangunan lamanya, jadi lebih nyaman jamaah juga. Iya yang lama-lama ya. Udah mulai dipasang dulu waktu aku ke sana itu di lantai 2 kan belum plafon belum banyak yang dipasangin. Sekarang itu udah dipasang-pasangin dah. Cantik-cantik sih ya ornamennya itu luar biasa gitu. Dan itu waktu panas suhu sekitar 43 derajat waktu di Masjidil Haram. Kan kita habis tawaf atau sholat 2 rakaat ya kan di belakang Hijar Ismail ya. Terus aku tuh nggak bawa sajadah, ya nggak bawa apa-apa gitu. Marmernya tetap dingin. Pengen nyobain. Ya, dan itu tuh kita sujud gitu, tangan itu di di keramiknya Masjidil Haram itu tetap dingin ya. Apa dahi kita juga menyentuh itu tetap dingin ya, karena marmernya marmer khusus ya, masya Allah ya, gitu luar biasa gitu. Nah, jadi di tanggal 20 September ya. 20 September, ayo 20 September Bunda Yati, siapa tahu ini. Ayo isi ya dengan jamaah mudah-mudahan ya. September. Iya, ada Ayang Kila juga. Terima kasih sudah bergabung. Diisi sama Bunda Emma yang untuk tinggal di daerah Bojonggede dan sekitarnya. Ayo bisa hubungi Bunda Emma ya. Yang Citerep ya ada Bunda Windy. Masya Allah Bunda Windy ini dengan senang hati melayani loh untuk yang di daerah Citerep ya dan sekitarnya gitu ya, boleh ya. Sama Bunda Teti ada di Lewiliang juga insya Allah ya, dan sekitarnya gitu ya. Kemarin jamaah aku ada yang dari Lewiliang loh. Iya. Untuk yang di Kota Bogor, oh iya di Kota Bogor sama kali dia daerah Cilendek Bogor ya, kota lah gitu ya. Di tengah-tengah Bogor, Yasmin, Cilendek, Kayu Manis, Cimanggu, mana lagi tah? Nah situ ya bolehlah Cimanggu dan sekitarnya, boleh nanti dengan Kak Lydia ya. Boleh dengan Kak Lydia. Nah tanggal 20 September SV 9 hari itu berangkat hari Sabtu juga ya? Hari Sabtu ya. Hari Sabtu itu sama seperti aku persis ya. Berarti kita liburnya itu cuma sekitar 5 hari aja. Yang nggak berasa banget. Sabtu, Minggu sampai ini ke Madinah dulu. Ya. Ya betul, ke Madinah. Ke Madinah dulu ya. Nah ke Madinah dulu berarti biasa langsung ke Rodoh. Dari Rodoh kalau kita sudah dapat Rodoh insya Allah instant text-nya bisa di di onin ya. Tapi kemarin aku karena udah penuh jadi instant track-nya itu agak sulit ngasih ini waktunya kali dia. Jamnya agak susah. Udah susah. Jadi mungkin disuruh balik lagi kayaknya. Iya, disuruh balik lagi. Lihat dong kacamata aku baru dong. Ya, aduh gaya banget pamer lagi. Karena Bunda Astuti lagi ada cerita nih tentang kacamata di Madinah. Di Mekah nggak ada. Nggak tahu ya itu ya. Kacamata satu hilang di Madinah ya. Yang satu lagi hilang di Mekah gitu kan. Ya, alhamdulillah nih aku dapat dapat hadiah kacamata gitu kan. Itu nggak ngerti gimana gitu. Itu terus karena waktunya mepet jadi instant tracknya aku nggak berhasil coba ya, tapi bisa coba. Dan enaknya tuh jam 11 malam kalau untuk yang yang perempuan itu kita bisa bukan ke Rodoh ini ya, bukan ke Rodoh, di pintu antara Rodoh yang lama. Iya, itu di pintu masuknya 20 ya. Itu tuh 21. Sepi banget gitu. Kalau 21 ya.
itu tuh termasuk sepi. Tapi kalaupun misalnya kita mau sholat di situ depannya minimal pilar rodohnya tuh Iya kelihatan gitu kelihatan, sih. betul. Karena itu perbatasan Mm-mm. antara masjid lama dan perluasan baru. Dan perluasan ya kan. Jadi Mm-mm. minimal kita bisa ngelihat apa pilar-pilar Allah itu udah seneng banget sih gitu ya. Jam 10 malam itu lumayan ada sepi ya. Nah, bisa aja kalau misalnya mau instant track dinyalakan. Nah, instant track itu nanti akan aktif ketika memang di jam-jam kita masuk. Misalnya kalau yang laki-laki ya berarti di siang hari ya kan sama asar ya. Yang perempuan subuh dan waktu setelah isya gitu. Jadi nanti dia baru muncul ya. Ada Davidita juga. Terima kasih Kak Davidita sudah bergabung ya. Nah, terus kemarin itu apa ya? Oh ya, berhasil juga akhirnya kita menyambangi toko 2 real ya, 2 real, 3 real Serba ya. 1 real, dua Mm-mm. real, ya Dan ada serba di 1 real, 2 real bawah dan ya. iya. Ada di 339 kemarin aku diantar juga sama Bunda Windy. Alhamdulillah Bunda Windy ikut ya kan. Jadi kita bisa bareng-bareng ya. Yang tadinya jamaah niat tidak berbelanja tiba-tiba jadi berbelanja lah ya pokoknya ya. Ya, Kalau aku insyaallah. sebenarnya bingung juga, Bingung bingung ya, lihat aku mau beli, mau juga beli pernah apa. ke sana, masuknya itu dari yang Hotel ODST. Ya, Oh bawahnya iya, sama. nah dari ODS itu kalau dari Alris itu agak jauh sih. Waktu Agak itu aku jauh, sama Bunda betul. Nila, sama Bunda Nila, aku kan di 339 waktu itu, kan di Al-Haram ya kan. Nah 339 aku tahunya yang di ODST ya kan, jadi lumayan tuh jauh ya kan. Jauh dari Nah pojok-pojok tapi dong. berhasil, iya berhasil tapi Tiga sama tiga Bunda Nila. Tapi sembilan kalau ke dari hotelnya, 329. iya dari hotelnya Bunda Nila deket sekali dia, kalau dari Bunda Nila Hmm. ya. Jadi pastikan kita cari yang mana sih yang lebih dekat karena berkaitan dengan bawaan teng-tengan ya. Itu lumayan ya. Karena kalau Ya, bawaan teng-tengannya lumayan, ya udah kan berat juga balik ke hotel gitu kan. betul. Nah, yang itu aku udah gitu ya. Nah, cuma kemarin aku arahkan jamaah karena Aris itu deket banget sama 339 kan dia 338 kan. Jadi Ya, lebih dekat ke 339. Jadi aku arahkan di 339 gitu ya. Itu juga ada lah videonya ya. Kalau ada yang mau videonya nanti lihat aja ya di umrah. betul. Pokoknya kita ada posting Update aja, ada posting. perlahan karena di sana Bunda Tuti banyak sekali membuat video-video. Aku update perlahan Iya, ya. maaf ya kali dia. Pokoknya saya mah tinggal shoot ya nggak tahu lah ya pokoknya ya. Iya, Nanti nanti kali dia yang kita bagian share. masaknya. Saya mah cuma metik aja ya kan. Ditambah lagi apalagi kalau jaringan lagi ada lemot Iya, gitu dari kan. kemarin jaringan Masya Allah ya. Mungkin ini juga kali jaringan bermasalah semenjak bermasalah juga di dunia luar sana gitu kan. Betul. Iya, Agak ada jadi berpengaruh ya. pembatasan. Iya. Ada Bunda Ana, terima kasih Bunda Ana. Ana. Terima Sudah hadir anak. Iya. Kita belum belajar bahasa Arab ya, udah belaga. Sudah belaga. ada Kak Ferdi Gaya tuh, ya kan baru ngomong berlaga jadi ada Kak Ferdi Gaya. Terima kasih sudah bergabung ya. Nah, terus akhirnya di 339 itu ya. Terputus-putus Bun sinyalnya. Mungkin di Bunda Emma mungkin sinyalnya. Bunda Emma jaringannya sudah aman belum Bunda Emma? Stasiun Cikini aman Bun. Kemarin tuh jamaah aku sampai pas mau kita check in gitu ya. Check in dari Jeddah itu sampai Bunda mudah-mudahan bandara aman ya Bun katanya gitu. Pulang kita kan ada yang ke Bekasi, ada yang ke Bandung, ada yang kemana-mana gitu kan. Agak-agak worry juga gitu karena kan ada ancaman bandara itu bakal di ini juga gitu. Tapi alhamdulillah ya kita bilang Bismillah aja kita berdoa ya mudah-mudahan Allah berikan perlindungan, kemudian alhamdulillah semua jamaah pulang sehat selamat juga ya, senang semuanya gitu. Nah, nanti instant track ya wajib dicoba kalau yang memang ke Madinah dulu ya untuk yang tanggal 20 September. Terus udah gitu juga Red Sea Cikini alhamdulillah aman, Masya Allah, alhamdulillah ya. Mudah-mudahan aman terus ya Bunda Emma ya, biar kerjanya juga nggak was-was, nggak khawatir gitu ya. Gitu. Kemarin itu pas mau Red Sea itu kalau mau live juga, kita pas mau Red Sea mau live kita lagi libur ya kan? Iya, Sabtu. Libur live. Terus dan juga hari itu live TikTok memang
tidak ada. nggak bisa ya kan, dan ternyata nggak bisa gitu. Dan equipmentnya sih juga ya, karena kan anginnya besar banget, jadi emang harus uh, pakai yang nggak berisik itu. Suaraku juga akan kedengeran soalnya. Terus hari keberapa tuh kita sempet yang sebelum tawaf wada itu sebenarnya agak lama aku di Masjidil Haram ya, karena dari subuh aku nggak pulang sampai jam 8 pagi gitu. Itu tadinya tuh pengen live tuh, pengen mewujudkan doanya Ustadz Rahmat ya. Tapi apa daya lupa bawa power bank ya kan, lupa bawa power bank, lupa bawa perlengkapan. Karena mikirnya subuh aja dulu nanti pulang lagi gitu, baru balik jam 8. Tapi nggak taunya jamaahku tuh Masya Allah semangat banget. Bunda aku pengen pengen nyium itu dong rukun yamani, pengen nyium kiswa gitu ya, yang dekat pintu Ka'bah juga gitu, pengen ke makam Ibrahim, mega makam Ibrahim. Hijr Ismail saat itu dibuka sih jam 8. Cuman kalau misalnya aku maksain masuk nanti tahu padanya nggak dapet gitu kan. Tapi alhamdulillah jamaahnya juga nggak apa-apa bun gitu. Jadi akhirnya aku nggak pulang lah gitu kan. Akhirnya dapet sih alhamdulillah, senang banget jamaah, senang banget ya. Iya itu jadi ya memang harus oh iya lupa bener ini Ustadz Rahmat. Tapi tentang insya Allah doain kok semuanya. Hasyim Hajar Aswad harus berdoa dulu sampai menangis ya, minta itu mudah ya. Dan pada saat kita tawaf ya kan, kita kalau kita mau nyium Yamani atau Hajar Aswad itu kan kita tetap tawaf sunnah dulu kan, muter dulu gitu ya, pelan-pelan gitu. Itu banyak loh yang banyak yang nawar-nawarin ya, ahwat-ahwat juga gitu. Calo-calo gitu ya, pakai gamis hitam gitu ya, nawarin, ayo Bu, udah nyium Hajar Aswad belum? Ayo saya bantu. Itu sepanjang perjalanan ada aja. Baik yang laki-laki maupun yang perempuan. Yang laki-laki pasti pakaikan ihram dong gitu kan. Nah itu harus berhati-hati, jangan sampai kita tergiur gitu, diokein gitunya harus bayar lah sekian ratus rial ya. Karena kalau nggak bayar diikutin terus. Iya benar, banyak joki, dan jokinya itu ya bener-bener, kalau aku kan dulu belum pernah ya, aku kan suka denger doang. Ada joki, tapi aku belum pernah ketemu karena belum pernah ada yang nawarin gitu. Nah kemarin itu banyak banget jokinya ya. Tiap muter udah dicuekin aja, bawa jamaah dicuekin gitu kan. Kita cuekin si jokinya, jangan bun gitu. Sampai 2 juta alhamdulillah gitu. Iya 2 juta iya kalau udah rial tuh, sampai 500 rial. sekitar segitu ya. Benar 500 rial ya. Itu dan ya lumayan lah, jadi harus benar-benar berhati-hati, termasuk juga joki kemarin. Terus nggak tahu sekeretak hati itu, kan aku belum pernah ketemu juga joki tahalul kan, aku belum pernah ketemu joki tahalul selama aku ini. Hajar Aswad takut. Iya, nah itu dilalah pas aku bilang aku belum pernah ketemu joki tahalul. Pas tahalul tuh yang kedua tuh datang gitu. Tahalul. Oh, anak kecil kadang gitu loh. Gitu. Gimana kali dia udah cium Hajar Aswad belum? Belum. Ya, emang harus penuh kekuatan ya. Iya, tekad yang kuat ya. Gitu. Dan kemarin itu di jamaah kloter aku ya, Masya Allah ya, Allah itu benar-benar mengabulkan semua doa, Allah membolak-balikan hati. Ada satu jamaah yang pingin banget suaminya tuh umroh gitu, tapi kebetulan kan beliau umroh sendiri, tapi berdoa mudah-mudahan suaminya tuh bisa umroh gitu ya kan. Kebetulan kan ada di Dubai suaminya. Itu hari Jumat, kita lagi bareng, kita mau dengerin itu doang khutbah Jumat, terus tiba-tiba ada info suaminya sudah ada di Masjidil Haram. Itu ini banget, kita sampai kaget, beneran gitu kan. Ya itulah nggak ada sesuatu ya, betul. Saat di Hijr Ismail alhamdulillah sudah pernah Ustaz, cuma pas kemarin itu waktunya nggak pas, karena sekarang waktu dibukanya Hijr Ismail itu nggak tentu, bisa berubah gitu ya, berubah. Sebelumnya malam, gitu. Sekarang jam pagi ya. Sekarang pagi ya, dan kadang-kadang askar itu tergantung juga sama ketertiban kitanya sih gitu. Kalau misalnya
rusuh, udah tuh nggak jadi tuh, nggak jadi, udah antri-antri nggak jadi, ya kan, sayang banget gitu. Ketat betul Ustadz, ketat banget ya. Hajar Aswad itu, terus kalau nyium Hajar Aswad disarankan ya kalau mau nih. Pokoknya setelah umroh pertama sama umroh kedua dulu selesai deh ya. Baru kita berpikir untuk tawaf sunnah, untuk kita nyium Hajar Aswad atau kita ke Rukun Yamani. Kenapa? Karena biasanya sakit badan gitu. Iya ya. Ya. Apalagi kita Nah, berusaha ke Hajar Aswad. Kalau udah sakit badan itu biasanya kadang suka ada yang demam gitu loh. Nah kalau karena kan iya sakit ya, nggak enak badannya gitu. Nah demam. Sayang banget kalau misalnya kita ngebelain Hajar Aswad, katanya pas kita nggak bisa ikut umroh kedua gitu kan, sayang banget gitu. Jadi disarankan pas udah hari-hari semua selesai lah ya gitu ya, yang umroh kedua udah beres, besoknya ada hari libur gitu. Nah bolehlah dicoba gitu ya untuk apa? Untuk nyium Hajar Aswad gitu ya. Nah di Red Sea sendiri ya menarik lah, tapi tetap aja kalau misalnya ada yang suka nggak suka dengan ombak laut ya, tetap aja sih ada ada mabok-maboknya gitu. Apalagi sejam, ya kan? Iya sejam PP ya lumayan lah gitu kan di Red Sea gitu. Ya menikmati sunset, dapat sih sunsetnya sedikit-sedikit ya, seperti itu. Oke deh kali dia. Ada Mahelina. Ada Bunda Mahelina. Sudah jam 21.29 ya, jam 9 lebih 1 jam setengah lah ya, jam setengah ya. Nah, pemanasan hari ini. Nanti insya Allah hari Kamis ya, kita ada seru-seruan lagi insya Allah sama Umi Ani. Nanti aku tanya kita materinya apa yang bisa di-sharing ya. Yang pasti seru deh, selalu seru di tourumroh.com, Masya Allah. Kita nggak cuma bicara tentang umroh, kita nggak cuma bicara tentang haji, tapi kita juga bicara tentang belajar ya, belajar dari tahsin, belajar parenting juga ya. Mudah-mudahan nanti kita ada guru bahasa Arab ya. Amin. Waalaikumsalam Bunda Mahelina. Ya, Masya Allah. Waalaikumsalam Bunda Mahelina. Iya Bunda Melina, setiap hari Selasa insya Allah kita jam 8 atau jam 8.15 dikit kita mulai nanti dengan belajar tahsin ya, sedikit-sedikit belajar tahsin sambil nanti kita review-review juga perjalanan umroh di Al-Hijaz, ada apa aja sih paketnya, boleh tanya-tanya gitu ya. Kamu mau tawif dari mana? Mau tawifnya dari Mekah kebetulan dengan Ustadz Yanto, beliau domisilinya di Jeddah juga. Alhamdulillah ya. Ustadz Rahmat nanti gabung lagi besok ya, tetap setia, Masya Allah, tetap ngasih support ini kehadirannya ya kan. Asalnya Madura, Ustadz Madura ya kan. Paling banyak sih. Makan sate ya Ustadz Yanto ya. Oh iya, itu sate kambingnya enak loh. Wah. Kan cocok. Ustadz Yanto, sate kambingnya enak, bumbunya itu enak banget ya. Bumbunya enak, terus udah gitu kambingnya empuk juga. Kambingnya empuk, terus udah gitu nasi, terus ada apa sih? Ada irisan cabenya juga gitu kan. Jadi enak deh, enak banget. Bisa kali itu. Jadi lapar. Iya ya. Oh iya, di Madinah Ustadz. Ya nanti kalau mau taunya ada di mana nanti bisa colek-colek aja. Kemarin aku nggak videoin sih makan satenya, tapi kalau ke videoin kayaknya bikin nanti Ustadz Rahmat tambah ngiler ya. Iya harusnya aku videoin sambil makan, ya kan? Iya. Sambil makan, bahasa Sunda nama jadi ngabibita we-nya, karunya tuh ya, gitu. Enak-enak tuh. Aku dan satu porsi itu banyak, jadi aku berdua waktu itu sama Bunda Windy makannya. Berdua sama Bunda Windy. Tapi Ustadz kan tetap beli 3 porsi ya kan, satu porsi aku makan berdua sama Bunda Windy, ada sisa satu lagi camilin itunya aja apa sih, satenya aja gitu ya, tapi tetap aja nggak kuat banyak gitu. Ya udah akhirnya bagi-bagi deh sama teman kamar yang lain. Bunda Suti kenal sama Bapak Windy.
Bunda Windy. Kenal banget dong, kenal tuh, insya Allah. Kita kenal semua. Iya. Di tourumrah.com semuanya semuanya kita bisa ngumpul. Boleh-boleh aja ya. Urusan mau closing sama siapa? Itu Terserah rezeki ya. masing-masing Boleh. sama Allah ya. Rezeki masing-masing boleh. Mau sama Astuti boleh? Sama Lagi kali live dia Mbak boleh? Windy, Mm-mm. Mbak Widi Widi kali. yang suka live Bu Ada Windy. Windy, ada Windy. Pak Sunu, nah baru bergabung orang kita mau Aduh, udahan. nih, dicariin Dilanjut sama Pak Sunu Ustadz ya? nih. Dilanjut sama Pak Sunu, oke. Pak Sunu dilanjut Pak Sunu ya? Aduh, ini saya baru mau udahan Pak Sunu. Ngebayangin sate jadi lapar, ya kan? Masya Allah. Selamat datang wahai guru. Bagaimana kalau kita serahkan ini coba sama Pak Sunu dan Ustadz Rahmat, silakan. Ayo, mau live di sini? Live juga Ustadz Rahmat boleh. Mau gabung sama Pak Sunu? Nah, di sini open untuk semua. Iya, ini mah kita mah ya. Haha, jangan nggak pakai baju bener. Alhamdulillah sehat, kantong kurang sehat. Aduh, Masya Allah, yalah, yang penting kita sehat, ya kan? Dilancarkan rezekinya, isi kantong bisa minta sama Allah, ya kan? Aduh, bisa. Aduh, guru. Ini kita ngeliatin catatan berdua ini. Habis dari mana tuh guru? Dia habis bedah kolam, Ustadz Rahmat. Pak Sunu habis bedah kolam. Sehat. Insya Allah ya kantong sehat. Amin. Iya, amin. Duh, Umi masih bergabung, Umi. Aduh, ini mah udah mau terakhir, Umi. Kalau terakhir di film itu yang udah bagian tinggal baca itunya doang, Umi. Udah BTS ini mah behind the skin biasanya. Iya, udah bisa di skip kok. Boleh di skip aja. Aduh. Ikan bakar. Wah, tuh. Udah makin malam ngomongin makanan ini gimana ini diet. Iya deh. Udah pulang aku mau makan. Aku mau makan ya. Aduh, Masya Allah. Aduh. Oke deh, Ustadz, besok gabung lagi ya. Besok sama Pak Sunu boleh. Besok sama Pak Sunu. Nanti hari Kamis malam Jumat aku sama Umi Amin insya Allah ya. Oke, Pak Sunu, Ustadz Rahmat, terima kasih banyak ya sudah bergabung hari ini. Emang nggak boleh ya? Mbak Lydia beda banget. Beda apa deh? Emang nggak boleh ya? Ya iyalah tuh kalau kita sama kembar namanya Ustadz. Iya. Pak Sunu, aku nggak boleh makan. Ya tuh lapar, makan aja. Ya, makan, betul. Kasian cacing-cacingku di perut. Boleh Tadi aku udah tuh. makan. Boleh. Tadi pemanasan aku makan roti 7 ya, roti 7 ya. Sisa-sisa prasejarah itu harta rampasan perang. Iya, gombal, Ustadz Rahmat gombal. Coba dimarahin loh sama Pak Sunu loh. Dimarahin. Oke deh, makasih banyak ya kali dia hari ini, Insya Allah. Buat teman-teman yang udah bergabung, sampai ketemu lagi besok ya. Besok Insya Allah ada Pak Sunu sama kali dia lagi, Insya Allah ya. Nanti bisa join lagi ya. Pamit ya. Pamit ya. Iya, pamit Ustadz besok mampir lagi ya, jangan lupa ya. Masih jomblo. Ya, baik. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.